Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu sama saya Ferry Amsari di channel ini. Sama guru dan panglima jihad anti korupsi kami. Kata Charles Simabura. Mas Novel Baswedan. Nah, ini Baswedan yang lain ya. Apa kabar Mas Novel? Baik, alhamdulillah udah Ferry, udah siap udah Ferry. Kalau ngelihat senyum Mas Novel selesai masalah. Kita harus selalu tersenyum ya kan. Tersenyum. Ini kalau dilihat ruangan ini terlihat penguasaan Ferry Amsari di mana-mana. Makasih sudah dipinjamkan ruangan Mas. Kita bincang-bincang tentang banyak hal, tentang tabiat koruptif para pejabat. Salah satunya kemarin kita lihat bagaimana putusan MK mau dikorupsi oleh DPR dan pemerintah. Terang-terangan pula. Terang-terangan. Nah kan sebenarnya Mas Novel sudah pernah punya pengalaman. Undang-undang KPK kan pernah juga dikorupsi oleh DPR dan pemerintah. Gimana perasaannya dengan kemarin dan pengalaman itu Mas? Ya memang begini ya. Kita ini kan tentunya orang-orang yang mestinya mencintai negeri ini gitu. Ketika kita bicara terkait dengan kepentingan negeri, kepentingan negara tentunya. Harusnya orang-orang siapapun yang punya nasionalisme, apalagi anggota DPR ya, itu kan mestinya harus memikirkan kepentingan negara. Ketika kemudian pembahasan soal undang-undang KPK yang melemahkan, kemarin saya kaget juga nih akrobat hukumnya ngawur betul. Saya yang bukan ahli kebuatan negara aja bingung. Wah, MA disamakan dengan MK. Itu dulu sekolah di mana ya? Ini yang ngajar jangan-jangan udah Ferry. Saya kaget kan, ini kok sebegitu parah ya? Saya heran. Jadi ketika guru besar pada marah, semua pada marah, ya wajar gitu. Saya juga marah melihat situasi yang semaunya sendiri. Jadi mereka mungkin lupa bahwa posisi mereka ini adalah orang-orang yang mestinya memikirkan kepentingan negeri, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bukan melakukan sesuatu semaunya sendiri gitu. Tapi kan demi kepentingan Mulyono, Mas. Kan kepala negara itu kan. Iya. Tapi itu mesti dikonfirmasi kan. Artinya kalaupun benar seperti itu memalukan sekali lah. Mulyono ini kan bukan presiden di sini Mas, di Mars. Jadi itu sudah pernah terjadi, polanya diulang kembali. Coba mengacak-acak undang-undang. Dan waktu di soal KPK kenapa gagal ya? Kan publik juga marah. Banyak sekali yang turun ya. Kalau menurut Mas Novel kenapa geraknya tidak seberlanjut ini? Atau ini eskalasi? Jadi marahnya dari 2019, polanya dibaca publik, lalu diulang kembali, lalu membuat kemarahan yang berbeda. Kalau saya melihatnya begini udah Ferry. Kalau dulu ketika undang-undang KPK, mereka kan berupaya memecah persepsi publik dulu. Itu yang dilakukan. Taliban, radikal, sehingga orang tuh gampang nih. Ini sebetulnya KPK perlu dibela apa enggak sih? Pemberantasan korupsi itu enggak terlalu perlu. Yang perlu adalah pencegahan gitu kan. Sampai sekarang masih bicara begitu. Terus dibilang bahwa korupsi dikit-dikit tuh nggak apa-apa, jangan kayak malaikat betul lah gitu kan. Toh juga oli pembangunan. Nah kan itu logika-logika yang dibangun ya. Sehingga waktu itu saya tahu betul bagaimana masyarakat terutama mahasiswa aksinya tuh sungguh-sungguh betul. Tapi kan seperti diayun ya, dipermainkan. Hingga pada saat orang sudah agak kurang fokus gitu ya. Mungkin karena sudah beberapa hari baru kemudian diketok sama mereka. Jadi orang lelah dengan menunggu situasi itu ya. Tapi hari ini publik sepertinya sudah belajar dan pola-pola framing, pola-pola bikin persepsi gitu, itu sudah mulai terbaca. Ternyata bohong gitu, ternyata nggak benar. Apa dulu juga karena Pak Presiden masih dianggap kita bingung ini jangan-jangan orang baik. Yang dikerjakan orang lain. Tapi kalau sekarang kan sudah bulat, ini orang yang masalah ini. Apalagi ternyata ada isu yang soal private jet kan dan isu-isu lain. Jika orang semakin marah, ini apa yang sebenarnya yang terjadi? Karena seperti apapun segala persoalan ini kan tidak boleh dianggap sebagai masalah yang sepele ya. Orang
pilkada kan bukan bicara terkait dengan siapa yang menang gitu, tapi terkait dengan bagaimana memilih pemimpin yang terbaik. Bagaimana dengan pemimpin yang terbaik itu kemudian kepentingan masyarakat akan terlayani ya, upaya untuk mendapatkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat betul-betul dilakukan. Dulu kan Mas Novel kayak benar soal framing ya, dulu waktu 2019 kan begitu teman-teman diperjuangkan publik rame-rame kan KPK, Mas Novel, teman-teman itu di framing. Taliban, tali aki, tali-tali yang lain kan begitu ya. Lalu muncul juga bahwa ini adalah kelompok yang punya kepentingan ngatur KPK, mengendalikan penuh. Padahal pangkat waktu itu nggak tinggi-tinggi betul sebenarnya. Kita di KPK itu kan pola kerja sebetulnya terbagi. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa ngatur semuanya. Kecuali Firly akhirnya bisa melakukan itu gitu. Karena dia ketua kan. Nah, kalau di level di pegawai pun rasanya terbiasa egaliter. Jadi kalau ada yang nggak benar, ya memang harus diprotes, nggak boleh dibiarin. Dan pola-pola itu yang kemudian dikerjai ya. Tapi kalau bicara yang dulu itu, saya yakin lah di KPK itu KPK yang dulu ya, bukan KPK Firly dan kawan-kawan gini. Pola kerja yang betul-betul dibagi di bagian direktorat-direktorat yang berbeda. Sehingga saling mengawasi. Sehingga tidak mungkin ada potensi menyimpang ya. Karena tidak ada yang dominan lah. Tidak akan dominan sehingga nggak mungkin akan ya kalaupun menyimpang akan segera diketahui akan ada segala macam. Betul. Nah, sudah ada peristiwa berulang mempermainkan undang-undang seperti saat ini dan kita tahu ini ada korelasinya dengan keluarga istana kan. Tiba-tiba putusan pengadilan mengubah banyak hal. Lalu ada pengadilan yang memperbaiki situasi. Ya semacam tobat nasuha lah peradilannya begitu ya. Dan itu suasana angin segar baru di demokrasi. Betul. Mas Novel berharap apa ketika gerakan 2019 berulang kembali seperti ini dan bahkan eskalasinya jauh lebih besar? Tentunya ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, awareness publik terbangun. Itu poin penting. Yang kedua, demokrasi yang mau dibegal itu kemudian dikritisi dan kemudian diprotes dengan keras. Ketika kita bicara demokrasi kan intinya daulat rakyat kan. Ketika kita bicara korupsi itu kan hak-hak rakyat yang dirampok gitu lah kurang lebih. Oleh karena itu dengan demokrasinya terjaga, kita berharap upaya untuk melaksanakan pemerintahan ini bisa dilakukan dengan benar. Karena proses pemilihan dan dalam demokrasi itu dilakukan dengan benar dan itu bisa menghambat praktek-praktek korupsi. Dan kita berharap pemerintahan nanti, kalau sekarang kan sudah di penghujung ya, itu betul-betul mau menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai isu prioritas. Karena apa? Kalau dilakukan itu kita berharap orang-orang yang melakukan praktek korupsi yang sekarang ataupun yang nanti itu betul-betul dihentikan dan diproses. Kalau kemudian praktek-praktek korupsi yang masih terjadi dan kemudian di mana-mana, kalau kita bicara sektornya di mana-mana, itu kan kemudian dampaknya langsung atau tidak langsung akan dirasakan rakyat. Masyarakat ini kan bisa aja kemudian dibikin seolah-olah enggak ada begitu, dibikin persepsi-persepsi, apalagi pakai influencer kan dibuat dan segala macam. Itu kan akhirnya menjadi menjadi publik akhirnya bingung nih sebetulnya apa yang terjadi gitu. Padahal kita yang punya akses informasi, kita bisa banyak tahu bahwa ternyata ada perampokan hak negara nih, hak rakyat pada dasarnya kan. Nah, jadi kalau itu kemudian bisa dipaksa pemerintah untuk betul-betul mau memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ini hal yang baik. Dan tentunya awareness publik ini terus harus ditingkatkan. Biar semakin lama semakin lebih kritis. Tentunya satu hal yang penting menurut saya, ketika aksi-aksi, contohnya aksi demonstrasi yang kemarin itu, saya khawatir ada upaya-upaya yang dibuat sedemikian rupa untuk memancing atau membuat seolah-olah ada rusuh. Dan hal begini mestinya menjadi pembelajaran juga gitu. Jadi ke depan upaya-upaya betul-betul bisa dijaga. Orang-orang yang mancing ini semoga bisa ketahuan gitu. Dicari juga. Dicari. Jangan sampai kemudian masyarakat yang sudah mempunyai kepedulian kemudian selalu dituduh bahwa mereka lah biang kerok kerusuhan. Nah itu kan ada pelaku-pelaku yang memancing jangan-jangan supaya aparat jadi punya alasan kan? Iya, jangan-jangan ada yang bikin desain itu. Khawatirnya ya, semoga enggak ya.
Nah sekarang kita masuk ke fase beda nih Mas Novel. Kita mau bawa ke isu politik yang berkaitan dengan putusan 60-70 dan perasaan pribadi. Wah, ini pertanyaannya apa ini kira-kira? Kan putusan 60 terutama dan 70 soal syarat usia itu membuka ruang lebar untuk banyak hak politik. Kita tahu PDIP hendak dijegal. Partai Gurem nggak dapat tempat, figur-figur tertentu hendak disingkirkan. Nah, salah satu di antara berbagai figur itu kan ada saudara sepupu Mas Novel, yang Baswedan yang lain. Iya, Bang Anies ya. Langsung juga orangnya. Jangan bertele-tele Ferry Amsari soal Bang Anies kan maksud Anda. Ya, salah satunya Pak ABW Anies Baswedan. Yang bisa dikatakan punya ruang baru untuk maju dalam kompetisi ini. Semua orang tahu preferensinya untuk wilayah Jakarta itu tertinggi, 40-an%, 44% kalau saya tidak salah. Dan itu angka tinggi sekali dibandingkan nomor 2. Kan sempat mau dihambat nih. Tiba-tiba hidup lagi dengan putusan 60. Ternyata nggak jadi di partai tertentu ya. Gimana perasaan Mas Novel? Sepupunya, apakah keluarga Baswedan ini memang mau dikerjain terus-menerus? Gimana perasaan? Sebelum menjawab itu, tentunya saya menjawab dari diri saya dulu kan. Oke. Saya pernah mengalami situasi di mana saya dikondisikan untuk harus keluar dari KPK. Hingga kemudian akhirnya pun sukses dengan TWK yang abal-abal itu. Tapi, sebelum itu cerita juga sudah diburung waletkan dulu. Banyak yang langsung jumping. Dikriminalisasi. Terus dibujuk untuk keluar dengan segala alasan-alasan yang manis-manis kan. Dan segala macam lah. Upaya untuk keluar dari KPK itu luar biasa. Saya saat itu saya memilih untuk tetap ada di KPK. Dalam konteks untuk bisa melakukan kita ingin berkontribusi dalam upaya membela negara. Saya dulu pernah juga dalam tugas di Polri, tugas di bidang terkait dengan masalah keamanan yang terkait dengan separatis segala macam. Itu adalah upaya seorang warga negara untuk bela negara. Dan di KPK, kerja di KPK waktu itu betul-betul dihadapkan dengan resiko yang sangat besar sebenarnya. Bekerja dengan gaji yang jelas. Terus nggak neko-neko, lingkungannya baik, dan upaya adalah membela kepentingan negara dari praktek-praktek korupsi. Dan karena resikonya besar, tidak cukup dengan nasionalisme saja. Di KPK itu perlu orang yang betul-betul punya jiwa patriotik, rela berkorban. Kalau seandainya hanya sekedar bekerja saja pikirannya, tidak untuk berjuang, maka orang ngapain di KPK? Pindah tempat lain. Mungkin dengan penghasilan yang bisa sama atau bisa lebih bagus bahkan. Tapi karena punya kepentingan untuk bela negara, kita lakukan itu. Dengan segala resiko bukan sekali dua kali, sering. Dan kita tetap lakukan gitu. Kenapa? Coba kalau seandainya siapapun kita lah yang mencintai negeri ini, tahu betapa parahnya praktek korupsi. Betapa praktek korupsi itu betul-betul merampok dan merompak lah gitu ya. Hak-hak negara yang pada dasarnya adalah haknya masyarakat juga pada akhirnya. Terhambatnya segala macam tujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik, memajukan segala macam, pasti marah dengan situasi itu. Marah itulah bentuk cinta kita kepada negeri, karena kita nggak mau negeri kita kemudian dikerjai. Kurang lebih seperti itu. Itu saya pernah ngalami. Dan akhirnya pada saat tertentu ketika saya dikeluarkan dengan cara TWK, ya sudah. Berarti waktu saya untuk memperjuangkan itu sudah selesai, dan kemudian saya mengambil jalan-jalan yang lain untuk melakukan bakti-bakti untuk kepentingan negara. Kalau ada yang bilang kesimpulannya tandanya Mas Novel tidak hafal Pancasila gimana? Terus. Iya. Tapi TWK memang nggak ditanya soal itu. Kalau Pancasila dulu saya jadi ya kabri segala macam kan, tentu itu menjadi hal yang memang harus menjadi. Itu jokesnya influencer dan buzzer lah gitu ya. Dan saya yakin lah Bang Anies pun mengalami hal yang sama. Punya keinginan untuk bisa berkontribusi. Hari ini ketika kita melihat persoalan negeri kan begitu banyak.
Siapapun orang yang punya kapasitas, punya kelebihan, menurut saya keterlaluan ketika dia tidak ingin membaktikan untuk negeri. Dan setiap kesempatan dia harus lakukan. Bahkan kalau kita lihat Nabi Yusuf pun ketika melihat ada di depan ada kekeringan, dia menawarkan diri untuk menjadi seorang menteri keuangan lah gitu. Dan kemudian dia bisa melakukan banyak hal untuk melakukan kebaikan. Tapi dalam konteks ini tentunya bukan berarti meminta jabatan untuk berbuat korupsi. Ya. Ini suatu hal yang sangat parah dan memalukan. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Bang Anies sekarang ini adalah upaya untuk bisa berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan tentu kembali lagi akan menjadi kebaikan buat dirinya dan tentunya buat siapapun. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti kembali kepada diri kita sendiri. Kan sudah lumayan berkali-kali nih, apa enggak bosan Aniesnya begitu ya? Saya kan tidak mewakili Bang Anies, tapi kira-kira lah jawabannya begini. Pada dasarnya semua hal telah ada takdirnya. Siapa pemimpin nanti ke depan akan sudah ada takdirnya. Dan porsi kita adalah memperjuangkan dengan terus-menerus. Berbuat. Porsi kita berbuat. Seandainya pun ternyata gagal ataupun berhasil, kita mesti paham. Kalau takdirnya jadi, tidak akan ada yang mampu untuk menghadang. Tapi kalau takdirnya adalah tidak jadi atau bukan dia, tidak akan ada yang mampu mencokong gitu kan. Jadi sederhana saja. Jadi semua hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan berintegritas, dengan transparan dan akuntabel, dengan jujur. Itu ya yang dilakukan. Tapi saya punya simpulan berbeda. Gimana? Nasihat saya kepada ibu bapak sekalian, jangan beri nama anak Anda Baswedan. Sebab cenderung dikerjain orangnya. Mau Baswedan di KPK dikerjain, di politik dikerjain gitu ya. Tapi ada begini Mas Novel. Ini cerita teman-teman juga. Kalau Baswedan itu gagal dikerjain orang di politik, siapa tahu Baswedan yang dikerjain di aparat penegak hukum bisa sukses di politik. Kenapa tidak tertarik? Gitu. Ya memang begini udah Ferry. Ini pertanyaan jadi agak berbeda ya. Jangan seperti Pak Anies ya. Kalau menjelaskan itu enak itu alurnya. Ujung-ujungnya nolak gitu ya. Mas Novel karena gini aja. bagi saya begini. Segala sesuatu harus dikerjakan sama ahlinya. Saya merasa saya tidak punya keahlian di bidang itu. Lah, kalau jadi orang yang bisa memberantas korupsi dalam kebijakan kan cukup ahli, sangat ahli malah. Saya ahli di bidang investigasi dan saya punya dari dulu waktu saya masuk pertama kali di kepolisian, saya juga ngajar ke anggota-anggota saya bagaimana melakukan investigasi, pembuktian dan banyak hal lain lagi. Dan itu passion saya gitu. Kalau saya melakukan sesuatu yang bukan passion saya, apalagi saya nggak punya keahlian, saya pikir saya tidak yakin saya akan bisa berhasil melakukan sesuatu di situ. Mas, pertanyaannya jadi gini, kenapa orang baik menolak masuk politik? Apakah tahu karena politik begitu gelap dan kejam? Ya. Saya susah menjawab karena saya kurang paham soal politik ya. Tapi pada dasarnya begini. Walaupun seandainya dalam jawaban saya itu saya tidak ingin masuk di politik, bukan berarti saya menghimbau orang masuk politik ya. Saya justru menghimbau orang-orang baik masuk di politik. Dengan begitu bisa berbuat sesuatu, bisa mewarnai, bisa memaksa orang-orang untuk berbuat kebaikan dengan jalan politik. Tapi gini udah satu hal. Kurang baik apa Novel Baswedan? Panglima Jihad Anti Korupsi teman-teman yang sudah dideklarasikan. Kurang baik apa itu? Karena begini, satu hal tadi yang saya mau tambahkan sebetulnya. Masih membela diri. Melakukan sesuatu itu mesti dengan passion, dengan kompetensinya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak dengan kompetensinya, kemungkinan besar hasilnya juga nggak akan optimal ya. Tapi kan Mas Novel kalau jadi pemimpin, bayangan saya pemimpin politik, kan banyak juga orang-orang baik, adik-adik didikan Mas Novel, teman-temannya yang juga jago-jago gitu. Ya, saya menjawab itu susah tapi aku dulu banyak teman yang jago-jago kan? Bisa jadi. tapi begini udah. Ibnu gak rela tuh saya menjebak Mas Novel masuk ruang politik. Kalaupun udah bahagia dia. Ini Bang Ferry jahat betul sih. Iya. Saya nggak pernah ada gambaran ya. Saya nggak pernah ada gambaran dan tadi saya sebetulnya
terbiasa dari dulu ketika mengerjakan sesuatu saya mesti harus tahu dan saya mesti harus merasa bahwa oke, saya merasa bisa melakukan itu dan saya punya kompetensi untuk melakukan itu. Dulu saya pernah waktu SMA saya pernah punya usaha gitu dan saya punya karyawan gitu kan. Dan ketika saya ditawari sesuatu oleh orang gitu, orang yang orang lah, dan kemudian secara hitung-hitungan bisnis itu mestinya menguntungkan karena biasanya dalam perspektif umum dianggap itu menguntungkan. Tapi karena itu dilakukannya dengan tidak jujur, dilakukannya dan bidang itu bukan bidang yang saya kuasai, saya tolak. Dan itu menurut saya yang terbaik seperti itu. Karena siapapun yang dikerjakan dengan ahlinya, dia akan lebih baik hasilnya. Kalau sudah pakai hadis-hadis Nabi ini itu membuat kita tersudutkan. Tapi ini pertanyaan yang berkaitan politik terakhir. Waduh, iya. Terakhir. Iya. Masih ada udah ya? Masih ada. Masih terbuka kesempatan. Kirain. Ini Bang Ferry kurang ajar betul. Kirain udah cukup tadi udah. Nah, masih ada. Di darah Mas Novel ada darah pejuang dan itu politisi. Iya, iya. Tidak selalu. Belum pertanyaan sudah mantap. Iya, gimana udah. Pertanyaan tadi gimana? Jadi artinya in your blood gitu Mas. Iya. Siapa tahu dicoba ternyata lebih sehebat kakeknya. Iya. Sebetulnya Bang Anies itu kakeknya kan Abdul Rahman Baswedan. Kakek saya Umar Baswedan. Oh, kakak beradik. Saudara, gitu ya. ya. Okay. Umar Baswedan itu pejuang yang banyak bidang hukum dan perjuangan yang sifatnya aktivis lah gitu ya. Mister juga dia, Mister Understand juga orang hukum gitu ya. Enggak. Tapi dia pokrol. Zaman dulu pokrol ya. Saya paham tuh. Pokrol. Jadi banyak aktivis ya kayak begitu. Jadi apa yang saya lakukan sebetulnya sudah sama sesuai dengan darah saya. Dan yang dilakukan Bang Anies itu udah pas karena Bang Anies ini jawaban sudah dipersiapkan nih. Kok saya merasa itu serangan terakhir yang akan saya menangkan. Ternyata pandai betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya lakukan, saya tentunya tidak pas kalau mengambil sesuatu yang di luar dari kapasitas atau keahlian saya. Oke. Kita pindah. Gagal membujuk. Saya mau tanya. Apa perasaan Mas Novel 1 dekade dipimpin Mulyono? Ya, tentunya saya tuh berharap di masa pemerintahan sekarang itu betul-betul mau menjalankan komitmennya untuk mendorong atau mendukung pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Tapi saya melihat memang pemberantasan korupsi menjadi jauh berkurang setidak-tidaknya setelah 2019. Dan itu dampaknya kita bisa melihat dari IPK saja setelah 2019 40 turun sampai sekarang. KPK semakin lemah dan saya yakin praktek korupsi semakin besar dan semakin masif. Dan padahal itu seharusnya merugikan kepentingan pemerintah. Tapi saya nggak tahu kenapa itu nggak dijadikan pilihan. Dan tentunya saya sebagai orang yang punya pengalaman dan banyak melakukan tugas di bidang pemberantasan korupsi, saya merasa ini mengecewakan sekali. Harusnya 1 dekade ini sangat mengecewakan. Ya, paling enggak setelah 2019 ke sini ya. Karena kalau lihat dari trennya kan mudah ukurannya. Kalau saya bilang dari 2016 faktanya IPK-nya naik gitu kan. Ya. Tapi kalau saya lihat dari 2019 itu saya kira nggak terbantahkan karena undang-undang pun diubah di 2019, IPK turun setelah 2019 dan siapapun yang memahami tentang dampak dari praktek korupsi itu pasti sangat marah dengan situasi itu. Ya. Tentunya kita sering bicara dengan kawan-kawan kita yang fokus di bidang lingkungan. Kita lihat dari praktek-praktek korupsi yang terkait dengan bidang lingkungan, sumber daya alam, itu membuat kerusakan yang begitu berat dan menyesakkan dada lah. Kita marah sekali kenapa? Karena kita mencintai negeri ini. Dan kita berharap itu tidak terjadi lagi, tidak diteruskan terjadi lagi, dan betul-betul dibangun komitmen untuk memberantas korupsi, dan itu harus sungguh-sungguh. Karena kalau dibiarkan kita lihat krisis di depan mata. Dampak ekonomi segala macam karena hutang kita sudah
Katanya tahun depan sudah di atas 10.000 tuh, 10.000 triliun ya. Bukan 10.000 miliar gitu. Dibeli gorengan nggak tanggung gitu. Jadi melihat kondisi itu, kalau pemberantasan korupsi nggak dijadikan komitmen yang prioritas, saya kok sangat-sangat prihatin. 10.000 triliun. Dugaan tahun depan. Kalau sekarang masih 8.000-an kan. Kalau dibeliin kacang terus dilemparin ke istana itu penuh istana itu. Jadi ada satu masa, satu dekade yang sangat mengecewakan dan itu tanggung jawab satu orang bernama Pak Jokowi kan. Dan kita sudah melewati fase itu luar biasa. Dan di satu dekade itu ada satu istilah yang kemudian difilmkan, Endgame. Itu plesetan menurut saya dari film Avengers ya, bahwa jagoan-jagoan ini dalam pertarungan maha dahsyat di Endgame itu banyak yang bertumbangan dan gugur. Gitu. Tapi ada satu istilah lagi yang disebutkan di dalam film karya Marvel itu, Avenger Assemble, gitu ya. Avenger berkumpul gitu ya untuk melakukan. Pertanyaan saya ke Mas Novel, kapan Avenger itu dikumpulkan? Ya sekarang gini, tugas pemberantasan korupsi itu tanggung jawab negara. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini presiden gitu. Harusnya presidenlah yang harus memimpin untuk pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seandainya siapapun, saya kira kan kita bukan sedang bicara bahwa saya atau siapapun adalah jagoan gitu. Nggak ada, semuanya sama sebenarnya. Kita hanya punya kesungguhan karena kita merasa mencintai negeri ini. Kalau kemudian orang si A, si B dianggap sebagai orang-orang yang hebat terus kemudian disuruh memberantas korupsi, resikonya tinggi, dibiarin aja, pemerintah nggak tanggung jawab, tidak memimpin, tidak mendukung dengan sungguh-sungguh dengan segala sarana yang ada pada negara, kan kita dolim sama orang-orang itu. Kenapa? Karena koruptor itu punya segalanya, dia punya kekuasaan, punya uang, punya apa, dan dia bisa melakukan kejahatan apapun. Sehingga tanggung jawab memberantas korupsi itu tanggung jawab negara. Kita ini harus memaksa pemerintah untuk betul-betul mau sungguh-sungguh memberantas korupsi, karena itu dampaknya itu besar sekali dan dampaknya juga pasti ke kita semua di suatu hari ataupun sekarang sebenarnya. Dan bagi saya mestinya untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh harusnya nggak sulit, tapi memang harus ada komitmen yang benar, komitmen yang kuat. Dan komitmen itu hanya dimiliki kalau pemimpin ini mencintai negeri ini. Kalau enggak, sulit mau bicara apa lagi. Saya jadi terbayang ketika Mas Novel bilang begitu, tiba-tiba presiden terpilih Pak Prabowo bilang Avenger Assemble, dan tuh yang datang adalah Novel Baswedan, Ferry Amsari. Ferry Amsari di belakang Novel Baswedan gitu ya. Ya sesuatu hal yang berbeda akan terjadi. Ini seorang jenderal tempur dan yang diajak kumpul memberantas korupsi adalah prajurit tempur anti korupsi yang luar biasa. Jadi imajinasinya bisa agak berbeda ya. Tapi kurang lebih itu jadi harapan ya untuk presiden ke depannya. Ya harus karena siapapun yang jadi presiden pastinya akan disumpah dan punya kewajiban untuk melakukan itu dan punya tanggung jawab. Kalau tidak melakukan itu, pada dasarnya dia melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri minimal. Tapi dengan adanya kemudian mengambil langkah itu, diharapkan dia bisa nolong masyarakat, bisa nolong negara. Dan itu kewajibannya dia. Saya itu kalau Mas Novel makin menjelaskan begitu, semakin timbul pikiran politik saya ke Mas Novel. Ayo Mas, masih bisa. Kan udah dijawab semua soal politik tadi. Ya itu, begitu menjelaskan semangat jadi malah. Mas, makasih untuk terus semangat membersamai kami, jadi senior yang selalu lah ingatkan sesuatu. Dan kadangkala kami malah menambah kesusahan Mas Novel sebenarnya. Ngadu si ini, ngadu si itu kan untuk banyak hal. Terima kasih juga untuk selalu terus membuat kami fokus bahwa ada tugas masing-masing dalam bernegara, dan tugas kita bukan masuk, tugas kita menyadarkan di ruang yang lain. Satu hal udah Ferry, saya mau nambahkan satu hal gini.
ketika kita berbuat baik, pada dasarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Bisa jadi ketika kita berbuat baik, tidak berdampak apapun kepada orang. Contohnya nih, seandainya kita mau berantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata nggak berdampak apapun, ataupun gagal gitu. Toh kita sudah melakukan dan bisa kita melakukan lagi dengan lebih baik. Tapi pada dasarnya dengan saya menyampaikan tadi bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, maka kita jangan pernah risau atau ragu untuk berbuat kebaikan. Karena pada dasarnya kita sudah nolong diri sendiri nih. Kan nolong diri masa nggak mau gitu kan. Terus yang kedua, ketika apapun yang saya lakukan pada dasarnya saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan, tapi dengan kesempatan yang saya punya, dengan kemampuan yang saya punya, saya berbuat sebisa yang saya lakukan dan saya menikmati dengan segala hal yang terjadi. Mau dengan saya berbuat itu dampaknya adalah dicerca, kan sering tuh dicerca di medsos ya, atau kemudian diserang, ataupun dikerjai, dikriminalisasi, saya nggak pernah khawatir. Kenapa? Pada dasarnya apa yang saya lakukan adalah untuk diri saya minimal ya. Semoga juga bermanfaat untuk orang lain. Dan apapun yang terjadi, kebaikan atau keburukan, semoga saya bisa menjalani dengan berbuat kebaikan, dan dengan begitu saya nggak pernah merasa rugi atau merasa susah. Tapi tahu nggak Mas Novel, sering ngomongin adik-adiknya termasuk saya. Mas Novel tuh terlalu idealis gitu. Ngomongnya tiba-tiba bawa ajaran agama, jadi kita takut mendebatnya. Itu terasa nggak? Tahu nggak Mas Novel, adik-adiknya juga sering ngomongin. Justru ngomong dong sama Mas Novel. Enggak, justru malas. Saya diajarin sama teman-teman itu. Saya ikut aja kan. Bohong banget tuh. Wah, itu saya tahu itulah sering nasihatin kita. Supaya tetap ini, dan akhirnya di antara kami sering saling dorong ngomong dan orang malas mendebat Mas Novel karena mereka tahu Mas Novel itu benar di poin-poin tertentu, tentu ya, tidak semua ya, namanya betul. Manusia. Apalagi kalau sudah pakai hadis-hadis Nabi. Jadi saling dorong. Tapi sekali lagi makasih Mas untuk sama-sama ngingetin kita banyak hal, juga sudah mau kita repotkan dan kenakalan kita di banyak hal. Jadi tawaran politik saya nggak diterima ya. 2029 Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.